Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan yang kerap kali mengkritisi kebijakan pemerintah sekarang atau mengkritisi kebijakan dari Presiden Jokowi. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa, di mana ada seorang calon presiden yang berani mengkritisi kebijakan dari pemerintah sekarang. Karena ada dua calon presiden yang sampai hari ini tidak terlihat terkait kritisnya kepada pemerintah sekarang, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Tidak ada kritikan kepada pemerintah Jokowi, tetapi Pak Anies Baswedan dengan berani mengkritisi kebijakan dari Presiden Jokowi. Ini sesuatu yang luar biasa. Namun teman-teman, selain Pak Anies Baswedan mengkritisi, ternyata Pak Anies ini juga punya kemampuan juga manajerial karena beliau pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta. Artinya beliau pernah menjadi eksekutif sebagai pelaksana daripada anggaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Artinya Pak Anies pernah menjadi eksekutif. Karena itu beliau paham betul bagaimana cara mengelola anggaran pemerintah. Oleh karena itu Pak Anies dengan kemampuan manajerialnya pernah menjadi gubernur dan sekarang berani mengkritisi kebijakan dari pemerintah Jokowi. Namun teman-teman ya, kritikan yang disampaikan Pak Anies ini mendapat tanggapan dari menteri, dari kolega, dari Presiden Jokowi. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari CNBC Indonesia. Anies berulah langsung diserang Menteri Jokowi dan Megawati. Calon Presiden RI dari Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat Anies Baswedan secara blak-blakan mengkritik strategi era pemerintahan Presiden Jokowi. Salah satunya Anies mengkritik kebijakan Jokowi soal pembangunan jalan tol. Anies menyinggung era Presiden SBY pencapaian pembangunan jalan 10 kali lipat dari Jokowi. Dia bilang Jokowi memang membangun 63% jalan tol yang ada di Indonesia, tepatnya 1.569 km dari 2.499 km tol yang ada. Namun itu adalah jalan berbayar, sedangkan yang tidak berbayar yang digunakan secara gratis yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang bawa produk pertanian, perkebunan, perikanan dari sentra-sentra baik jalan nasional, provinsi, dan kabupaten hanya 19.000 km saja. Ungkap Anies dalam acara Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera pada Sabtu 20 Mei 2023. Selain jalan tol, Anies juga mengkritik mengenai subsidi mobil listrik. Dalam pidatonya di acara pengukuhan Amat Nasional, awalnya Anies mengatakan bahwa Indonesia memiliki banyak begitu peluang, khususnya dalam lingkungan hidup. Pemerintah harus memastikan sumber daya yang tepat untuk menghadapi tantangan lingkungan hidup. Solusi menghadapi tantangan lingkungan hidup, polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi mobil listrik yang pemilik mobil listriknya yang mereka tidak membutuhkan subsidi. Betul? Tegas Anies Baswedan. Anies menghitung bahwa subsidi kepada mobil listrik dalam pemakaian mobil pribadi emisi karbon per kapita per kilometer katanya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak. Ditambah kata Anies, ketika pengalamannya menjadi Gubernur DKI Jakarta, kendaraan pribadi berbasis listrik tidak menggantikan mobil yang ada di garasinya, maka akan menambah mobil di jalanan, sehingga menambah kemacetan di jalan. Jadi yang didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya, bahwa kita mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan semata-mata untuk mendapatkan perhatian dalam percakapan, apalagi percakapan media sosial. Lalu bagaimana tanggapan menteri-menteri dari Jokowi teman ketika Anies Baswedan mengkritik seperti itu? Datang dari Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimulyono yang terang-terangan bilang Anies salah baca data. Kelihatannya ya salah baca. Kalau datanya bagus, datanya betul, ungkap Basuki
yang saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis 25 Mei 2023. Meski demikian, Basuki tidak mau berpolemik dan membawa panjang masalah ini. Tapi nggak usah berpolemik lah, itu nanti datanya akan diperbaiki, sebutnya. Kemudian datang lagi dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ini membela dari pemerintah teman-teman, karena Airlangga adalah Menteri Koordinator Bidang Ekonomi di pemerintahan Jokowi. Beliau mengatakan, ya, kalau subsidi listrik hampir semua negara memberikan. Seluruh dunia melakukan hal yang sama, ungkap Airlangga ditemui di Taman Literasi Blok M, dikutip pada 18 Juni 2023. Kemudian ada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Ini juga menyemprot Pak Anies Baswedan. Kita EF, Electrical Vehicle, ini pada dasarnya tentu untuk mengurangi emisi. Sebagai komunitas global, kita berusaha untuk zero emisi pada 2050. Ini bagian yang tidak terlepaskan dari upaya itu, kata Agus menjawab pertanyaan CNBC Indonesia kemarin pada Selasa 9 Mei 2023. Lebih lanjut, ia menilai bahwa pemerintah harus melihat berbagai aspek yang timbul dari kebijakan subsidi ini, termasuk diantaranya menciptakan banyak lapangan kerja. Kemudian datang lagi dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Menko Kesra Luhut Binsar Panjaitan juga mengatakan hal yang sama. Luhut mengatakan bahwa subsidi listrik sudah melalui studi komprehensif. Selain itu, dunia pun kini tengah mengencarkan penggunaan kendaraan listrik. Bukan cuma Indonesia, bahkan Luhut menantang balik Anies. Sebenarnya gini ya, mengenai mobil listrik ini sudah ada studi yang komprehensif. Jadi saya kira seluruh dunia, bukan hanya kita. Jadi saya kira kita juga melawan arus dunia juga. Jadi kalau siapa yang berkomentar saya tidak tahu mengenai itu, nanti suruh dia datang ke saya, nanti biar saya jelasin ke dia bahwa itu tidak benar, tegas Luhut saat ditemui usai seminar hilirisasi dan transisi energi dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045. Kemudian datang lagi pembelaan dari Megawati. Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati, membela Jokowi perihal kritik mengenai pembangunan jalan yang dilakukan pada masa kepemimpinannya. Hal itu diungkapkan ketika Megawati bersama Jokowi memberikan keterangan pers usai Rapat Kerja Nasional 3 PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa 6 Juni 2023. Kalau kita lihat kerja Pak Jokowi periode 1 dan 2 itu kelihatan, kata Mega. Menurutnya, jika ada yang menutup mata bahwa pembangunan yang dilakukan Jokowi kurang baik, maka menurutnya orang itu kurang bijaksana. Kalau orang menutup mata bahwa kerja Pak Jokowi membuat transportasi dalam pengertian jalan, itu saya pikir orang itu kurang bijaksana, kata Megawati. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait pernyataan dari para menteri juga Megawati yang membela Pak Jokowi. Jadi apa yang disampaikan Pak Anies, tentu Pak Anies punya dasar, punya alasan. Terkait misalkan jalan tol. Jalan tol kalau kita lihat Pak Jokowi ini banyak membangun jalan tol. Tetapi di era Pak SBY banyak membangun jalan non tol, jalan yang tidak usah bayar, jalan gratis. Karena ini memang menjadi kebutuhan publik, kebutuhan masyarakat. Kalau membuat jalan tol bayar, ini kan lebih enak kalau membuat jalan tidak usah bayar. Dan ini akan dirasakan oleh warga masyarakat. Dan kebanyakan masyarakat memilih untuk tidak membayar jalan ketika mereka lewat, teman-teman. Jadi buatlah jalan yang seperti jalan tol tapi tak usah bayar. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Seperti kalau kita lihat di Indonesia bagian selatan, timur, teman-teman. Sekarang itu kan digalakkan jalur lintas selatan. Nah itu tidak bayar, teman. Jalannya bagus, aspalnya juga bagus, warga masyarakat lewat tidak usah bayar. Jadi dari warga masyarakat, dari pelosok, dari daerah-daerah ini bisa melewati jalur lintas selatan. Itu jalannya luar biasa bagus. Itu proyek dari APBN, proyek dari pusat. Nah, kenapa pemerintah kok tidak mengembangkan itu saja? Mengembangkan jalur-jalur, jalan-jalan, infrastruktur yang jalannya bagus tanpa harus membayar masyarakat ketika lewat.
Seperti yang dilakukan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Banyak membangun jalan non-tol, membangun jalan gratis. Dan ini tentu akan membahagiakan warga masyarakat. Dan kritikan yang disampaikan Pak Anies cukup beralasan. Kemudian yang kedua, masalah mobil listrik yang subsidi. Nah, ini juga dikritik Pak Anies Baswedan. Karena kita lihat secara fakta teman-teman, mobil listrik itu kan mobil mahal. Yang bisa membelikan orang-orang kaya, orang-orang mampu. Nah, kenapa harus ada subsidi? Kenapa harus ada anggaran pemerintah untuk membuat harga mobil listrik itu lebih ringan, lebih tidak mahal karena ada subsidinya. Nah, ini dikritisi oleh Pak Anies Baswedan. Dan saya sependapat dengan Pak Anies, kalau memang itu subsidi, maka subsidi itu arahkan kepada kebutuhan masyarakat, kepada sektor-sektor yang bisa menggerakkan ekonomi, itu yang perlu disubsidi. Contoh teman, subsidi pupuk, subsidi untuk para petani, subsidi untuk para nelayan, subsidi untuk para buruh yang bekerja di tingkat sektor-sektor yang kasar. Nah, sebenarnya ini yang diperlukan karena mereka menggerakkan ekonomi dan ini mencakup lapangan kerja yang cukup luas teman, yang cukup banyak. Mestinya ini yang digarap pemerintah. Jadi bukan memberikan subsidi kepada barang-barang yang bisa dibeli oleh orang-orang kaya. Kan saya pikir tidak perlu, diarahkan aja ke warga masyarakat. Dulu di era Pak Harto, Pak Habibie dulu ada program kredit usaha tani atau KUT, dan ini sangat dirasakan oleh warga masyarakat, sangat membantu. Jadi warga masyarakat dibantu dengan kredit usaha tani tersebut. Nah, hal-hal seperti itu mestinya diperhatikan oleh pemerintah. Karena kalau mobil listrik, siapa sih yang menggunakan mobil listrik itu? Tentu saja orang-orang yang mampu. Kalau orang mampu, kenapa harus disubsidi? Kenapa harus pemerintah mengeluarkan anggaran untuk membantu mereka? Nah, inilah yang dikritik oleh Pak Anies Baswedan, dan apa yang disampaikan Pak Anies tentu mewakili sebagian besar rakyat Indonesia. Walaupun di pihak Presiden Jokowi atau pihak pemerintahan membela terkait subsidi mobil listrik. Tapi sekali lagi teman, ini pandangan yang cukup baik dari Pak Anies Baswedan agar subsidi itu tepat sasaran dan menyangkut warga masyarakat yang cukup banyak. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya, tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.